Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giska Fatihatul Analia dari Prodi BKPI dengan NIM 24486201002. Saya membuat video ini dengan maksud memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari pelajaran bimbingan konseling dasar dengan judul pengertian sejarah BK. Jadi ini masih sejarah, masih awal, tidak mencakup ke dalam-dalamnya. Mohon maaf kalau video saya pendek. Don't forget to like, subscribe, and comment. Let's enjoy my video. Bye bye. Selamat menikmati. Bimbingan konseling. Sepertinya kita semua sudah tidak asing ya, terutama di kalangan kita yang pelajar. Dan di kalangan pelajar itu istilah bimbingan konseling itu seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang bermasalah, atau seperti contoh anak terlambat, anak yang memiliki ketidakmempahaman terhadap hukum, atau misalkan ketika mereka udah berbuat salah itu mereka dihukum, tapi kadang mereka tuh gak melakukan hukuman tersebut dan malah menghindar. Nah, disinilah bimbingan konseling itu berperan. Jadi mari kita gali bersama bagaimana bimbingan konseling bisa membantu kita menemukan bukan hanya masa depan yang cerah, tapi agar kita tidak tersesat di antara tumpukan tugas dan impian kita. Siap untuk menjelajahi BK? Apakah itu BK? Mari kita mulai. Latar belakang. Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan kita. Mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitasnya. Awal munculnya BK. Bimbingan konseling awal muncul pada abad ke-19 atau kisaran tahun 1908. Awalnya, bimbingan konseling ini berada di Amerika hingga menyebar dan berkembang menjadi disiplin ilmu bervariasi. Keilmuan tersebut meluas ke berbagai pelosok bumi lalu diterapkan sebagai program pengembangan manusia untuk pelaksanaan layanan di sekolah. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Layanan bimbingan konseling mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962, namun baru diresmikan di sekolah-sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Ada yang tahu apa itu? Cuma aku tahu apa dijawab. Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Perkembangan bimbingan konseling semakin maju pada tahun 2001. Perkembangan bimbingan konseling di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, berikut diantaranya. Mohon maaf teman-teman, sepertinya setelah ini ada sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Layanan bimbingan dan konseling sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962, namun baru diresmikan di sekolah-sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang mengarah pada pendidikan yang... Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kegaduhan jadi aku jeda dulu. Baiklah, yang selanjutnya adalah sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Tada! Layanan bimbingan konseling sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun baru diresmikan di sekolah-sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975, di mana kurikulum itu mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Perkembangan bimbingan konseling semakin maju pada tahun 2001. Dan perkembangan bimbingan konseling itu sendiri dibagi menjadi beberapa fase. Banyak sekali fasenya teman-teman. Mari kita simak selanjutnya. Astagfirullahaladzim, sepertinya kita harus sedikit lebih bersabar ya. Kemudian fase sebelum kemerdekaan. Fase ini bertepatan dengan masa penjajahan di mana Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda. Ki Hajar Dewantara sendiri berusaha keras untuk menanamkan jiwa nasionalisme di kalangan para siswanya. Pada fase ini terdapat beberapa dekade dalam perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu dekade 40-an. Pada dekade ini, bimbingan dan konseling banyak ditandai dengan perjuangan-perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Kemudian yang kedua, dekade 50-an. Pada dekade ini, bidang pendidikan menghadapi tantangan besar, yakni memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Kegiatan bimbingan pada masa itu lebih dikerahkan agar membuat siswa-siswa berprestasi. Yang nomor 3, dekade 60-an. Berbeda dengan dekade ini, pada dekade ini terdapat beberapa peristiwa penting seperti lahirnya jurusan bimbingan dan konseling pada IKIP,
Kemudian lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas, yang kemudian terakhir ketetapan MPRS pada tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Nomor 4, dekade 70-an. Dalam dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Dekade ini lebih dikerahkan penuh dalam pemerataan kesempatan belajar. Yang nomor 5, dekade 80-an. Pada dekade ini, bimbingan diupayakan agar mantap. Pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Terciptanya bimbingan konseling ini tidak langsung tercipta begitu saja, namun terdapat beberapa tahap-tahap atau fase-fase seperti terciptanya bimbingan konseling di Indonesia. Namun, sebenarnya Indonesia itu juga memiliki bimbingan konseling yang diciptakan oleh Parsons. Dan tahap-tahap terciptanya bimbingan konseling di Amerika yaitu sebagai berikut. Yang satu, era pertama, era perintisan yang berlaku sekitar tahun 1908 sampai 1913. Pada tahun 1908, Frank Parsons mengorganisasikan lembaga kecil dan independen yang dinamai Boston Vocational Bureau untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan anak muda dan juga melatih guru untuk mengadakan kegiatan saling tanya atau bisa disebut wawancara untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan face to face. Juga memberikan nasihat kepada murid jika itu di kalangan pendidikan dan anak muda dan juga masyarakat. Era ini lebih dikerahkan untuk bimbingan karir. Kemudian era Perang Dunia I yang berkisar sekitar tahun 1914 sampai 1934. Ketika Amerika memasuki Perang Dunia Pertama, pihak militer mencari peranati yang bisa mengukur dan mengklarifikasi para wamil. Sebuah tim ditugaskan membentuk kelompok untuk menjalani tes yang dinamakan Army Alpha Test. Sebuah tes yang berlangsung digunakan dalam sekejap kepada ribuan wamil dan hasilnya terbukti bagus. Army Alpha Test ini yaitu sebuah tes kecerdasan yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon dan dikenalkan oleh Lewis M. Dan tes kecerdasan ini dicoba di sekolah-sekolah dan hasilnya berhasil dan menjadi populer di kalangan sekolah-sekolah termasuk dari SD sampai SMA. Jadi pada era kedua ini awalnya dikenalkan dalam dunia militer, kemudian dengan berkembangnya zaman mulai masuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi pada era ini juga para pembimbing berusaha untuk meningkatkan potensi kecerdasan siswa. Yang ketiga, era globalisasi yaitu berkisar sekitar tahun 1980 sampai sekarang. Pada tahun ini, pada tahun 1981 dibentuk CARCEP atau Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs, yaitu divisi pengakreditasian ACA. Hal ini dibentuk untuk mengembangkan secara khusus, mengimplementasikan dan penegakan standar bagi penyimpanan tingkat kelulusan program pendidikan konseling profesional. Semakin ramai ya teman-teman. Pada tahun 1982 dibentuk NBCC atau National Board for Certified Counselor (INC). Itu menetapkan sistem sertifikasi nasional memonitoring para profesional dan konselor yang memperoleh sertifikasi. Era inilah yang digunakan sampai sekarang, yaitu modern, yang dimana semuanya para konselor sudah banyak dan mempunyai kualitas yang tingkat. Banyak asosiasi-asosiasi yang sudah mendirikan bimbingan konseling dan sudah adanya pembentukan untuk pengakreditasian untuk para konselor yang sudah profesional. Jadi tidak perlu lagi sekarang untuk ragu atau mengutarakan masalahnya terhadap konselor. Karena apa? Konselor sekarang itu sudah mulai terbuka dan adanya pengaksesan terhadap klien juga konselor, jadi sangat mudah untuk konsultasi begitu ya. Ini dekade yang tadi. Oh, mohon maaf ini tadi penjelasannya ketinggalan. Nah, itu. Terus namun sebenarnya di Indonesia itu juga mengikuti bimbingan konseling yang diciptakan. Ya Allah, amin, astagfirullahaladzim, capek banget. Kenapa mereka gak datangnya dari tadi?
persentase masyarakat tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini tidak hanya dibutuhkan para peserta didik di kalangan lingkungan sekolah, tapi masyarakat yang di luar juga membutuhkan. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang itu bisa berkesempatan untuk sekolah ya. Juga masyarakat luar itu sebenarnya sangat lebih membutuhkan karena banyak permasalahan-permasalahan terutama pada ibu-ibu rumah tangga. Kan banyak tuh dari mereka yang terkadang suaminya tuh tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika masih pacaran, jadi nanti pas udah berumah tangga itu tertekan gitu. Nah dari situ peran bimbingan konseling itu diperlukan. Maaf sebelumnya ini karena saya itu tidak mendapatkan data yang lebih akurat ya, jadi kita tuliskan saja menurut seperti ini. Nanti akan saya lampirkan pada videonya. Gak jelas ya? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai akhir. Kita bacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Gerakan bimbingan dan konseling ialah suatu hal yang masih baru, sehingga kebanyakan yang mengetahui bimbingan dan konseling itu biasanya hanya di kalangan siswa, dewan-dewan kelas atas, atau ininya belajar lah. Jadi kebanyakan masyarakat awam atau masyarakat desa itu tidak mengetahui apa itu bimbingan konseling dan tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Untuk itu kita sebagai generasi muda seharusnya kita lebih membangun semangat untuk generasi muda kok ribet menjadi orang yang berguna lah bagi orang lain intinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya setelah semua kegaduhan dan keriuhan yang terjadi, saya selesai membuat tugas video untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Aminullah MPD, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dari video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.